Nah. Oke, udah aku rekam. Oke. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih udah gabung di sore hari ini di program yang dikeluarkan oleh HR Bumi Sriwijaya dengan tema Bincang Santuy, dan kali ini kita punya narasumber dari PT Dunia Kimia Utama, ada Pak Alex Tampu Bolon. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Dan sore, juga sore hari ini kita punya panelis dari Ketua HR Bumi Sriwijaya, ada Pak Yandra. Selamat sore Pak Yandra. Selamat sore. Selamat sore. Salam sehat untuk semuanya, masih di tengah pandemi saat ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan semoga kita bisa khusyuk ya tentunya untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di minggu pertama ini kita mengambil topik, yaitu topiknya adalah penerapan fungsi HR ke leader Departemen HR for non-HR. Dan kali ini kita juga bersama teman-teman HR, praktisi HR dari beberapa perusahaan juga telah gabung bersama kita di sini. Dan jelas sore hari ini kita akan ngobrol bareng ya, sesuai dengan nama programnya Bincang Santuy. Kita santai aja, nggak ada yang serius, sembari menunggu buka puasa. Ya, sembari mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini mungkin sambil masak ya untuk buka puasa nanti, nggak apa-apa, kita santai aja ngobrol hari ini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Alex ya. Mungkin saya pengen dengar suaranya semuanya ya. Pak Rizky boleh dinyalakan kameranya, Pak Rashid Hilmi ya. Oke, ada Bu Mulia. Oke, Pak Rashid. Wah, lagi berkendara semuanya, hati-hati Bapak. Ibu di jalan ya. Pak Rasad di mana Pak Rasad? Ingin tanya itu. OTW Pak. Lagi OTW. Ada Pak Rizky juga. Bapak hati-hati di jalan ya, Bapak Ibu semuanya lagi berkendara. Dan juga kita di sini juga ada Ibu Fikit juga, Pak Syarkowi, Bu Lasmi, Bu Iin juga. Pokoknya kita sore hari ini akan berbicara santai lah ya, bahasanya seperti itu. Baik, langsung saja mungkin akan saya berikan ke Pak Alex mungkin untuk Pak Yandra dulu mungkin untuk membuka ya, untuk kata sambutannya untuk di sore hari ini. Boleh deh Pak Yandra, dipersilakan sebelum kita langsung ke Pak Alex. Boleh Pak Yandra, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya ini aja kesan pertama bagi kita, ini adalah perdana dari HR Sriwijaya yang kita mulai sejak Januari 2022 ya, kita set up HR Sriwijaya ini. Kita mau memberikan kontribusi kepada tim HRD yang ada di Sumatera Selatan khususnya dan daerah lain, karena kita juga ya kita publikasi di media email kita dan juga di website kita maupun di medsos lainnya. Nah, ini kemungkinannya pada pertama ini mungkin ya jujur di Sumatera Selatan hal-hal pelatihan ini belum terbiasa, karena dulu saya juga pernah mencoba untuk melakukan pelatihan gratis seperti ini, anggotanya juga belum banyak ya. Jadi kita ingin coba setiap minggu kita coba buat kegiatan seperti ini sampai setelah bulan Ramadan ini kita juga akan tetap melakukan dan lebih terfokus lagi. Jadi kita berharap kegiatan seperti ini menjadi semacam kemampuan kita untuk berbicara di depan publik, kemudian juga untuk menambah wawasan kita, juga untuk mempererat hubungan kita. Contoh, Bibit dari Jakarta nih, jauh kan? Kita bergabung di sini. Bayana yang lagi sama rasa tadi udah cabut ya, nah online tadi kan, jadi dari di jalan begitu kan. Jadi kita mencoba untuk merubah sesuatu yang menjadi lebih baik. Apalagi di bulan puasa ini semoga menjadi amal ibadah kita kegiatan seperti ini. Oke, itu aja Pak Ani. Silakan dikembalikan, saya kembalikan.
Baik, terima kasih Pak Yandra untuk pembuka ya. Kalau bahasa kapur sirihnya ya, kalau dari Bumi Sriwijaya. Terima kasih Pak Yandra. Yang jelas seperti disampaikan oleh Pak Yandra, ini adalah mungkin program pertama, event pertama di bulan Ramadan. Kita bincang sore sekaligus diskusi bersama praktisi HR dan juga para HRD di Sumatera Selatan khususnya. Baik, selanjutnya kita akan langsung sapa. Ada Pak Alex. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore, Sawadika. Pak. Selamat Sawadika. sore, Pak. Pak Alex. Baik, sore hari ini Pak Alex sesuai dengan topik yang kita akan sampaikan atau kita akan diskusikan, yaitu penerapan fungsi HR ke leader dan departemen. Mungkin untuk awalnya mungkin ada beberapa materi yang mau Bapak sampaikan, boleh deh Pak. Kita sharing dulu, nanti baru kita masuk sesi diskusi. Silakan Pak Alex. Ya, terima kasih Pak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Yang khususnya hari ini kita bisa bersama-sama dalam acara diskusi santuy, bincang santuy bersama SR Sumsel. Suatu kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya untuk memberikan sekaligus sebetulnya dibilang jago nggak jago banget ya Bapak Ibu, sama-sama belajar. Jadi diberikan kepercayaan untuk bisa saya bawa satu tema di bincang santuy kita pada saat sore hari ini dengan tema yaitu fungsi HR di setiap leader all departemen di lingkungan kerja. Jadi saya juga terima kasih buat kepercayaannya yang diberikan kepada dari Pak Yandra, di mana sebelumnya saya nggak tahu hari-hari ini kalau saya yang ditodong untuk jadi pembicara di awal ini. Nah ya, kemarin saya sangat tertarik sekali dengan Pak Yandra. Pak Yandra di HR Community ini semangatnya semangat muda banget, Bapak Ibu. Saya lihat kemarin itu beliau ada menampilkan foto seperti kayak podcast gitu. Ya Pak Yandra ya kalau nggak salah gitu tampilin itu. Jadi saya sedikit ini karena saya orangnya juga tertarik dengan yang namanya sering menonton yang acaranya siapa Deddy Corbuzier kalau Bapak Ibu tahu yang acara podcast itu. Jadi saya tantang Pak Yandra, Pak ini boleh nih event kayak gini kita bikin di Sriwijaya nih, sangat-sangat bermanfaat sekali. Jadi bisa membangun hubungan silaturahmi, bisa membagi ilmu juga, bisa mengisi waktu yang ada. Nah, apalagi khususnya hari ini di bulan puasa, di bulan Ramadan ini sambil menunggu berbuka bersama Pak ya. Jadi sedikit ada ada hiburan. Bisa dikatakan ada hiburan, bisa dikatakan ada pengetahuan, ada terjadi lagi silaturahmi. Nah, saya juga nggak tahu kalau bakal yang hari ini tuh rupanya anggota HR Community ini ada yang dari Jakarta. Saya pikir hanya Sumsel, sekitar Sumsel saja Pak Yandra. Ada yang dari Jakarta rupanya gitu kan. Jadi sangat sangat excited banget, sangat yang luar biasa banget. Ternyata grup ini open untuk di luar Sumsel juga untuk membernya gitu. Jadi saya terima kasih Pak Yandra untuk kesempatannya. Karena ini sifatnya bincang santuy ya Bapak Ibu. Saya harap kita dalam diskusinya santai saja karena ya apa yang saya sampaikan ini ya mungkin beberapa yang udah jadi pengalaman saya itu Bapak Ibu atau mungkin yang sudah pernah saya lakukan khususnya di lingkungan kerja di mana saya bekerja. Nah, saya bekerja di PT Dunia Kimia Utama. Saya sebagai HRGE di sini, kita salah satu grup dari member grupnya Lautan Luas Group yang ada di Jakarta, yang ada di Selipi. Kemudian kita juga tergabung di dalam member grupnya Dilem Group. Dilem Group ini mungkin ada yang bertanya, apa nih Pak Dilem Group, DILM Group? Dilem Group ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi yang sama, Pak. Bapak Ibu, produksi asam sulfat, aluminium sulfat, dan sodium silikat. Jadi DILM ini singkatan dari setiap pabrikan yang ada. Jadi kalau D itu Dunia Kimia Utama yang ada di Sumatera Selatan,
I itu Indonesian Acid Industry yang ada di Jakarta, di Pulau Gadung. L itu Liku Telaga yang ada di Surabaya. Dan M ini Mahkota Indonesia, sama yang ada juga di Jakarta, di Pulau Gadung. Jadi di dalam grup 4 perusahaan yang tergabung dalam satu grup yang hasil produksinya dan produksinya itu sama. Jadi itu saja sedikit kata pembuka dari saya. Saya akan lanjutkan dengan topik yang akan saya bawa hari ini, yaitu fungsi HR di setiap leader all departemen. Ini yang sering kali kita rata-rata semua SR semua sini ya Bapak Ibu ya. Dan pernah nggak kita Bapak Ibu ngalamin seperti hal ini? Ketika karyawan ada masalah, contohnya di departemen lain, di satu departemen yang masalah itu ujung-ujungnya, kamu ke HRD dong, biar diselesain. Kamu ke HRD dong, biar nanti di apa namanya. Jadi istilah kata itu HRD itu kayak hakim terakhir Bapak Ibu. Seperti kayak pengadilan terakhir yang akan menilai kesalahan karyawan tersebut. Konsep yang seperti ini yang terkadang kita harus kita ubah gitu. Karena fungsi SR itu berperan juga untuk di setiap leader departemen. Karena kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Keseharian anggota tim kerja itu tidak dapat dipungkiri bahwa ada kedekatan hubungan antara pimpinan sama bawahan. Makanya saya bilang tadi itu fungsi SR itu tidak hanya di SR departemen saja. Tapi contoh di departemen produksi, seorang leader tim harus juga berlaku atau berfungsi sebagai SR. Kenapa? Keseharian pimpinan tersebut pasti berhubungan langsung dengan anggota timnya. Contohnya setiap ada anggota timnya yang punya masalah atau punya kedisiplinan yang kendor, ada baiknya pimpinan tersebut yang mungkin bisa memberikan nasihat atau bisa membimbing dia atau bisa lagi men-coach dia gitu. Jadi enggak ujung-ujungnya yang misalnya nih ada karyawan punya problem dalam kedisiplinan kerja. Contoh hal, dia tidak masuk 3 hari. Kamu ke HRD dong. Kamu di HRD dulu deh, kamu dipanggil HRD karena kamu udah nggak masuk 3 hari gitu. Jadi paradigma kita itu kita ini selalu yang selalu mengeksekusi gitu. Jadi waktu juga kita memberikan surat peringatan kepada karyawan itu seolah-olah kita yang eksekusi terakhirnya gitu. Padahal pimpinan langsung juga dalam departemen tersebut punya fungsi juga gitu, punya fungsi untuk memberikan suatu mungkin punishment, bisa sampai punishment, bisa juga nasihat, bisa teguran, bahkan bisa juga apresiasi. Jadi enggak istilahnya hubungan antara pimpinan departemen tersebut lebih terjalin erat dengan kalau pemimpin tersebut mempunyai tahu dan mengerti fungsi HR di departemen dia gitu. Jadi di mana kalau kita tahu kan kalau fungsi HR ini sangat luas sekali Pak. Jadi saya bergabung punya job pekerjaan di HR ini kurang lebih ya mungkin masih baru, terbilang baru ya dengan Bapak-bapak Ibu-ibu. Saya mungkin udah sampai hari ini udah saya jalani hampir mau 10 tahun Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu yang ada di dalam ruang ini mungkin lebih banyak lagi pengalamannya dari saya gitu. Tapi yang saya alami seperti ini, makanya saya bisa katakan tadi fungsi SR itu kalau secara umumnya yang pertama itu mengatur karyawan, kedisiplinan karyawan, membuat program training karyawan, mengembangkan karyawan. Semua kembali ke SR. Namun tanpa disadari apa yang kita kerjakan ini juga SR ini bisa juga kita sampaikan ke departemen lain untuk menjadi perwakilan kita. Perwakilan kita bagaimana biar terjalin hubungan baik juga di antara karyawan. Jadi nggak mungkin semua, misalnya karyawan itu
ada dalam satu perusahaan itu ada 1.500. Jadi 1.500 HRD itu yang pegang semua gitu. Jadi itu yang sangat mungkin kesulitan. Jadi makanya saya bilang topik yang pertama ini fungsi SR di seluruh setiap leader departemen mungkin bisa diadaptasikan di lingkungan kerja kita, karena HR itu tidak hanya di SR departemen, melainkan SR itu juga berfungsi di setiap all departemen. Jadi mungkin nanti bisa jadi suatu pengetahuan yang baru untuk bagi rekan-rekan tim kita yang ada di dalam lingkungan kerja yang ada gitu. Jadi mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kata pengantarnya untuk di awal. Mungkin ada yang kita bisa diskusikan hari ini, mungkin punya pengalaman yang lebih lagi mungkin bisa diceritakan di sini Pak Yandra ya, Pak Fani. Iya. Itu saja Pak Fani, mungkin bisa kita ini. Baik, terima kasih Pak Alex untuk materinya lah yang bisa dikatakan. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi di sini, kita buka dengan senang hati. Ya mungkin dari Ibu Mulyana dulu, mungkin Ibu ada yang mau ingin disampaikan, Bu? Oh, baik, terima kasih. Berkenaan dengan fungsi HR for non HR itu benar-benar wajib. Ini sharing saja. Saya sedikit mengulik sedikit. Saya berpengalaman mendirikan 3 perusahaan dari tanah sampai berkembang. Terakhir adalah PT Nippon Steel Chemical di Cikarang. Apa yang saya terapkan, budaya kerja apa yang paling penting yang saya tumbuhkan adalah menumbuhkan para HR di departemen-departemen yang lainnya. Karena bagi saya, para pimpinan baik itu produksi, engineering, QA/QC, finance, mereka wajib mengedukasi karyawannya. Nah, apabila mereka wajib mengedukasi karyawannya, nggak mungkin dong HRD turun untuk mengedukasi orang finance seperti itu. Atau tidak mungkin juga 100% harus mengedukasi orang QA/QC, karena HRD mungkin basicnya di managerial skill seperti itu. Apa yang saya lakukan adalah saya mengedukasi pimpinannya bahwa ini adalah kerja kita bareng seperti itu. Tidak bisa semua diserahkan ke HRD, karena HRD bukan kotak sampah kalau saya bilang ya. Nah, dalam hal ada karyawan yang bermasalah, silahkan dilakukan edukasi dulu. Saya mengajarkan ke mereka pada saat awal, saya ajarkan mulai dari development team-nya sampai ke managerial skill-nya. Semua member itu mulai dari asisten leader sampai ke asisten manager itu wajib mengikuti pelatihan yang saya buat. Nah, di dalam pelatihan itu saya kebanyakan memberikan pelatihan untuk managerial skill, performance management system. Karena apa? Mereka juga harus tahu bagaimana menilai karyawan itu. Jangan sampai nanti ada like and dislike di dalam sebuah perusahaan. Karena kita harus, HRD itu wajib memastikan bahwa sistemnya itu benar-benar fair buat semua karyawan. Nah, ada juga satu sesi yang memberikan pelatihan coaching dan konseling. Nah, setelah saya membuat itu, pelan-pelan ya Pak ya, pelan-pelan, tahap ke tahap seperti itu. Akhirnya mereka memahami, oh kalau ada karyawan ini setiap 6 bulan sekali minimal saya harus melakukan coaching untuk memotivasi mereka. Atau pada saat demotivasi kita harus memberikan konseling, mereka sudah bisa berjalan dan juga sudah memakai formulir yang sudah saya sediakan. Jadi semua itu searah seperti itu Pak. Memang pelan-pelan butuh proses. Terkadang kita juga memasuki sebuah organisasi itu baru, mungkin di perusahaan yang lama itu belum well established. Itu tantangannya. Kita harus benar-benar, HRD itu benar-benar harus memiliki, jangan hanya omong doang. Karena apa? Semua itu harus dibuktikan dengan regulasi, prosedur. Jadi pada saat kita presentasi ke departemen yang lainnya, kita juga harus menunjukkan bahwa kita confidence. Jangan sampai
ini ibu atau ini bapak HRD baru kok cumanya bisa omong doang. Kita buktikan dengan kerja nyata kita. Nah, salah satunya adalah mengajak kepada rekan-rekan yang lain, sampaikan ini bukan hanya tugas HR sebagai saya di sini. Kesuksesan saya memimpin perusahaan ini tergantung dengan kerjasama rekan-rekan sekalian. Mohon sukseskan tim saya, mohon sukseskan polisi saya. Dengan suksesnya polisi saya, HRD maju, karyawan maju, perusahaan juga sejahtera. Biasanya seperti itu Pak, lebih kurang dari saya sedikit. Saya selalu memastikan bahwa departemen lain itu memahami fungsi training, pelatihan dan pembelajaran di setiap seksi, memahami fungsi coaching dan counseling, memahami bahwa yang ke saya itu benar-benar sudah final, yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, oke, akan saya terima. Itu pun saya harus membutuhkan bukti. Saya tidak bisa menerima apa adanya. Tolong kembali ke HRD, buktinya apa, buatkan memonya, kesalahannya apa, baru bisa saya proses. Seperti itu Pak. Kita juga harus memberikan perlindungan terhadap karyawan. Mungkin itu Pak Yandra, Pak Alex, Pak Sopanyadi, saya juga masih belajar. Monggo Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Mulia. Oke Pak Alex, boleh menanggapi mungkin dari yang disampaikan oleh Bu Mulia? Mau menanggapi? Yang dari Bu Mulyana tadi sama seperti yang sudah disampaikan sama Bu Mulyana tadi. Sama juga, di sini saya juga menerapkan seperti itu. Memang terkadang itu tadi, memang tadi statementnya sangat keren sekali Bu. HRD bukan tempat tong sampah terakhir ya, yang untuk urusan karyawan. Jadi menumbuh, mengembangkan, memberikan satu pemahaman bagi rekan-rekan tim leader lain itu. Terkadang mereka, itu bukan urusan saya. Itu karyawan itu lebih ke HR tuh. Kedisiplinan karyawan itu lebih ke HR. Jadi saya berikan lagi edukasi. Oh tidak, saya bilang. Sama dengan seperti tadi Bu Mulyana cerita tadi di awal. Kedisiplinan karyawan, kesuksesan karyawan itu juga dapat dilihat dari mana gaya kepemimpinan kita untuk memimpin mereka. Jadi apakah kita bisa untuk mengakomodir mereka, bisa untuk yang paling sangat saya ini kita sebagai seorang leader di setiap departemen bisa nggak kita jadi tempat untuk karyawan untuk konseling sama kita gitu. Jadi makanya tadi saya sangat setuju sekali dengan pendapat Ibu Mulyana tadi, sangat luar biasa sekali. Memang ya seorang leader itu harus ditanamkan juga bagaimana fungsi HR. Jadi jangan ujuk-ujuknya sedikit-sedikit, balik ke HRD. Jadi benar kata Bu Mulyana tadi, karyawan juga harus kita lindungi juga. Gitu. Jadi nggak mesti langsung, dia salah, kita langsung judgment salah karyawan ini. Gitu. Itu aja Pak Ani, mungkin dari teman-teman Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan. Oke, thank you Pak Alex, Bu Mulia. Mungkin jatuhnya kalau di pemerintahan HRD itu menteri segala bidang ya, kayak opung ya Pak ya. Jadi apa-apa HRD yang jelas mungkin HRD bisa melibatkan leader juga untuk memberikan training karena memang untuk karyawan untuk divisinya sendiri mungkin yang lebih mengetahui, lebih bisa memberikan share materinya mungkin leader-leadernya itu yang diciptakan. Mungkin HRD memberikan instruksi seperti itu ya Bu Mulia ya, Pak Alex ya. Oke, yang kedua mungkin Bu Vivit tadi Japri, saya pengen diskusi juga, boleh Bu Vivit untuk materinya. Tadi materi sudah disampaikan, tidak ada materi PDF-nya, mungkin nanti Pak Alex kalau pun ada nanti boleh share ke kita ya Pak. Oh ya, Bu Vivit boleh deh. Bu, boleh unmute you? Masih unmute? Oke, sorry. Saya izin share screen ya biar biar enak. Saya pernah kirim juga sih sebenarnya sama Pak Yanda dulu. Ini kan saya sharing terkait sama bagaimana terkait
Mandiri Tunas Finance, salah satu anak perusahaan dari Bank Mandiri dan Tunas Ridean. Kalau ditanya soal Bank Mandiri, kalau Bank Mandirinya tentunya sudah nggak ada yang nggak kenal Bank Mandiri ya. Tapi kalau financial services Mandiri Tunas Finance sendiri, kita baru 11 tahun kurang lebih gitu ya. Jadi jadi kalau misalnya kalau gampangnya financial services apa? Kalau misalnya inget mobil, kepengen mengkreditkan mobil ya, jadi bisa lewat Mandiri Tunas Finance. Saya sendiri sebetulnya belum lama kerja di HR, kurang lebih 20 tahun. 19 tahunnya itu saya di Asra, salah satu multi ya nasional otomotif. Kemudian 5 tahun saya di Mandiri Tunas Finance. Jadi kurang lebih hampir 25 tahun kerja di human capital. Mungkin terperangkap di human capital ya, karena sebenarnya nggak pindah gitu, nggak bisa pindah ke lain hati, selalu di human capital. Nah kebetulan kenapa Yanda ini beliau mengajak saya gitu sharing knowledge, karena beliau luar biasa pakar di HR. Kemudian why not gitu kan, karena pada dasarnya kan HR itu kan kalau ilmunya bahasanya yang tadi saya pinjam sama Bu Mulyana kan, sama Pak Alex, itu paling sering jadi tanda kutip quote on quote bicara soal jadi trust bin ya Bu ya. Jadi tempat terakhir, the last but not the least, biasanya HR gitu. Sama yang disampaikan Ibu Mulyana dan Pak Alex, biasanya kami kalau melakukan konteks bicara soal HR, bagaimana Mandiri Tunas Finance as a human capitalnya, saya mencoba untuk membuat suatu keputusan itu seolah-olah itu adalah keputusan yang diambil oleh atasan. Jadi HR sebagai memfasilitasi, kami mengarahkan dan memastikan bahwa rule of the games-nya benar, tetapi tetap yang mengambil peran adalah as a leader-nya. Nah kebetulan saya ke bagian topiknya ini masih meneruskan Pak Alex, atau saya ke bagian topik saya yang berikutnya, Pak Fani? Pak Alex ya. Oh, meneruskan Pak Alex. Oke. Jadi kalau misalnya meneruskan yang Pak Alex, kalau yang saya lakukan seperti itu Pak. Jadi susah nggak ya HR tuh susahnya karena kita bicara sama manusia gitu ya. Kalau manusia kan itu even di sini ada 12 sumber daya manusia, pakar-pakar sumber daya manusia, tetapi pikirannya berbeda gitu. Kebayang kalau Ibu Mulyana yang mendirikan perusahaan, kemudian dengan harus memastikan budayanya sama, dan which is sebetulnya orang tersebut sudah punya budaya di dalam dirinya dan di tempat dia bekerja sebelumnya. Jadi kalau kita paling gampang itu bekerja sama robot di manufacturing, cuma tinggal pencet tombol, maka tinggal keluar merah, kuning, hijau, tinggal ngikut, mau ikut yang merah, kuning, atau hijau. Tapi ketika kita bicara sama manusia tuh kan agak susah. Mau menyampaikan merah, keluarnya jadi pink. Mau menyampaikan hijau, keluarnya jadi masih bagus, jadi green light ya. Tapi ini bisa jadi keluarnya purple gitu. Jadi sangat susah betul Pak Alex kalau ditanya gitu bagaimana ya. Kalau saya sendiri, saya memerankan HR sebagai mengepalai HR. Saya membawa HR dengan fun sebetulnya, karena salah satu budayanya Mandiri Tunas Finance adalah kegembiraan. Jadi karena kalau kita bicara fun, biasanya pikiran itu menjadi lebih jernih untuk bernegosiasi. Jadi membawanya dengan happy gitu. Kalau dari saya ajak ngobrol, seolah-olah itu keluarnya dari atasan, padahal sebetulnya
mereka mengikuti aturan yang kita inginkan. Itu sih kalau dari saya sharingnya, Pak. Thank you, Bu Vivit. Oke, Pak Alex, Sama-sama. gimana Pak tanggapannya Pak dari Bu Vivit tadi? Setuju sekali dengan Bu Vivit. Oke sekali Bu. Ya, segala sesuatunya ya manusia, betul kata Ibu tadi, nggak sama seperti robot. Misalnya kita katakan penugasannya merah, ternyata yang keluarnya pink. Jadi manusia juga cenderung punya rasa juga Bu ya. Punya Betul, rasa. betul. Jadi pendekatannya juga itulah yang sangat saya suka dari XR ini. Kita belajar juga untuk seperti ilmu psikologi, kita juga harus belajar juga bagaimana mengenal karakter orang tersebut. Gitu. Makanya makanya kita sangat bangga sekali lah kalau ditempatkan di Departemen HR ini. Kenapa? Kita belajar untuk mengenal karakter orang. Kadang kita juga belajar untuk mengatur emosional kita sendiri juga kepada karyawan tersebut. Tadinya kalau lihat tingkah lakunya, tingkah laku karyawan gede banget sih. Namun kita harus tetap pasang wajah yang istilahnya wajah yang enggak apa, yang wajah yang tidak Poker langsung face namanya, Pak. iya betul. Benar ya, Pak? Tidak yang langsung menjudge dia gitu. Oh, saya ini kayaknya dipandang Pak Alex ini ngeri banget nih. Pasti war SP nih gitu kan, nah, gitu. Jadi benar kata Ibu tadi, segala sesuatunya itu kita lakukan dengan bahagia Bu ya, dengan bahagia, dengan istilahnya bagus sekali ini moto dari Tunas Mandiri, dengan kebahagiaan. Kegembiraan. Jadi, kegembiraan Bu, saya ralat. Jadi segala sesuatunya kita lakukan dengan fun, segala sesuatunya kita lakukan dengan yang gembira. Jadi kalau prinsip saya begini, kalau kita sudah memiliki hati yang gembira, hati yang fun, itu untuk apapun tipikal orang, kita akan lebih enjoy. Benar nggak Bu? Saya sampai dibikinin itu loh, meme-memean ya, ada fotonya. Sorry sebentar. Sampai kepencet ke kiri sama orang. Jadi dibikinin meme-memean ya, gambar muka saya, terus udah gitu ditulisnya begini, mau dikasih SP berapa? Saking bercandaan anak-anak gitu ya. Terus itu si foto itu balik lagi ke saya, dia bilang gini, Mbak Vivit gitu, pernah lihat ini nggak apa? Jadi kalau kita di WhatsApp itu kan suka ada gambar logo-logo orang gitu kan. Nah itu dibikin tuh di bawahnya muka saya, ini muka saya tuh nggak kelihatan ya. Kenapa? Di grup. Aku buka di co-host. Kenapa? Buka di Ya, gitu. Share screen bisa. Tapi nggak usah disebar-sebarin ya, malu aku nanti ketahuan nih. Wait. Iya. Ini kan kita pada mengumpulin data nih, bagaimana share ke topik masing-masing nanti. Tuh, udah aku kirim coba. Kirim kemana? Itu ke Dikau. Oke. Oh, ke grup ini. Iya, maksudnya ini. Udah, nanti aku share di ini. Apa? Oke, lanjut. Ya, jadi sampai dibikinin meme-memean gitu sama anak-anak tuh, apakah istilahnya kalau di kita tuh apa sih? Di crop mukanya, kemudian dikasih tahu tuh mau mutasi kemana. Ada lagi dengan muka yang sama mau SP berapa gitu. Jadi terus nyampe ke saya sih ketawa aja. HR kan memang konotasinya begitu ya. Kalau nggak kasih SP, mutasi kemana gitu. Iya. Ya. Tapi dibuat dengan karena kalau misalnya kalau kita kalau nggak dengan happy, kadang-kadang kita makin tua ya. Padahal umur emang udah tua juga ya Pak Yanda ya, gitu. Ya. Oke. Makanya terkadang gini Bu, kadang HR ini sangat gimana ya, di karyawan sangat istilahnya seperti kayak hakim judge-bow gitu Bu. Jadi sangat istilahnya berurusan dengan HR sangat takut gitu. Makanya ya betul. Karena soalnya kan gini, HR itu kan gudangnya konfidensial. Katanya garis tangannya ada di situ.
bicara soal karir, bicara soal perut, bicara perut dalam konteks quote and quote, oke ya. Di mana kan eh, mau bicara karir kan pasti dengan urusannya perut. Karirnya mau menjadi someone atau menjadi no one gitu kan. Itu semuanya dari HR. Nggak mungkin yang namanya Bu Mulyana walaupun mendirikan perusahaan hafal satu-satu orang gitu. Pasti yang membisikannya HR. Jadi mau nggak mau gitu semua orang takut sama HR. Nah, tapi kan PR tersendiri buat HR. Kalau misalnya kita punya tim, punya employee takut sama kita nggak akan pernah dapet yang sesungguhnya, berita sesungguhnya gitu. Jadi sebisa mungkin membuat employee as a friend itu penting supaya kita bisa lebih fairness dalam menyikapi atau memberikan tanda kutip bisikan gitu bahwa orang ini yang layak dipromosikan atau orang ini memang secara performance-nya di-compare dengan yang lain misalkan below of performance yang itu kan bisikan HR gitu sebagai orang yang melihat secara keseluruhan dan susahnya kan kita harus fairness gitu. Kalau kita nggak fairness jadinya ujungnya jadi mudarat kan gitu. Nah, itu sih yang sebenarnya bukan PR ya, beratnya menjadi HR adalah di situ kalau saya sendiri ya. Saya sebagai menjalani peran HR ini gitu. Gitu sih Pak Alex kalau dari saya. Iya Bu, terima kasih. Thank you Bu Figit untuk sharingnya luar biasa ya. Bincang santuy kita jadi nggak santuy lagi ya Pak ya. Karena berat ya, berat banget bahasannya. Nggak apa-apa. Ada Pak Syarkowi di sini, mungkin tadi udah memperhatikan, mungkin sudah banyak notes yang mau disampaikan. Boleh Pak Syarkowi sharing sama kita di sini Pak terkait mungkin ya tadi untuk mendevelop untuk karyawan mungkin ya untuk biar lebih termotivasi lagi. Boleh Pak Syarkowi dari sisi hukum nih. Gimana ya, Pak? Ya kalau penilaian suka atau tidak suka kalau dari sisi hukum nih seorang lawyers kita, boleh Pak Syarkowi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini cukup menarik. Sebenarnya ada beberapa kita sinkronkan antara teori yang pernah kita dapat, kemudian kita tengah kancah medan perang seperti apa. Nah, apa yang disampaikan Pak Alex tadi itu sangat saya full sekali. Kenapa? Karena jarang ada seorang jiwa HR, tapi dia memiliki konsekuensi atau tanggung jawab untuk rangkul departemen. Jarang. Karena biasanya seorang HR itu akan menjadi superiori, jadi orang yang superior. Bahkan dia mau di atas semua departemen. Juga departemen lain, rebutan superior. Pengalaman saya hampir sama dengan diskusi tadi. Mungkin metode pendekatan yang saya pakai agak beda. Pertama, kalau kita menjadi seorang stronger jadi seorang seperti harimau, maka yang itu adalah bom waktu. Itu di karyawan itu menjadi bom waktu. Dan bom waktu ini akan keluar kalau si harimaunya resign. Harimau tadi resign, menjadi demo, mengganggu produksi ya. Tetapi yang slow stronger ya, bisa saya bilang lemah, artinya takut terhadap karyawan, ikut terus apa yang disampaikan karyawan di ini juga tidak
HR yang baik juga. Karena seorang HR itu idealnya itu akan berdiri di tengah. HR itu adalah bapaknya perusahaan, bukan owner bapaknya. Bapaknya itu adalah HR. Nah, jika si bapak ini bijak dalam menentukan satu aturan, misalnya kan awal pertama itu kan ada perencanaan tenaga kerja nih Pak Alex ya. Kita sampaikan ke semua departemen, monggo silakan mau ngajukan siapa-siapa gitu ya. Kemudian kita buat form untuk permintaan tenaga kerja. Nah, akhir keputusan itu akan menjadi hak prerogatif dari departemen masing-masing. Itu secara teori. Tetapi prakteknya saya suka sama Ibu Diana bilang, sebaiknya itu dirembukan atau dibuat seolah-olah menjadi diskusi bersama antara semua departemen. Kemudian diputuskan bahwa promosikan ide yang akan apa? Karena ini juga untuk memberikan pelajaran juga. Putus ya Pak. Ya agak ini Pak ini. Halo Pak Sarkowi, sepertinya jaringannya kurang stabil. Jaringannya, iya. Iya Pak Sarkowi. Gimana Pak Alex, kalau tadi beberapa yang disampaikan Pak Sarkowi, mungkin ada beberapa kalimat yang ingin Pak Alex tanggapi? Tadi saya ada beberapa yang dapat saya tangkap tadi, pendapat dari beliau bahwa seorang HR itu posisinya harus di tengah-tengah. Memang betul sekali. Ya. Nah ini Pak Sarkowinya join lagi. Ya Pak. Boleh Pak Sarkowi dulu. Iya. Jadi saya persingkat saja karena kalau misalnya mau dijelaskan secara detail ya panjang juga sih. Jadi intinya kita untuk memberikan suatu efek positif di suatu perusahaan. Yang pertama yang harus kita kerjakan itu adalah kita menyampaikan bahwa adalah suatu departemen yang sangat penting. HR merupakan bapak terputus kembali sepertinya. Iya. Halo Pak Sarkowi. Baik, terputus bos ini. Ya, mungkin saya bisa tanggapin ya, Pak Mani. Silakan, Pak. Yang saya bisa tangkap tadi dari, memang tadi sedikit agak kresek-kresek juga Pak Sarkowi menyampaikan sesuatu. Ada beberapa yang saya tangkap, di mana saya setuju tadi dengan pendapat Pak Sarkowi, SR itu posisinya di tengah-tengah. Yang benar sekali, ya ibarat kata, kalau kata peribahasa itu, kita harus kita di posisi satu di perusahaan dan satu di karyawan. Dan kita juga harus, kalau saya pribadi, saya langsung berpikir seperti ini, bagaimana saya yang nantinya di posisi karyawan tersebut, gitu. Jadi ya mungkin kita juga harus sama yang dikatakan Pak Sarkowi tadi. Kita kenapa Sarkowi tadi dari berbicara dari secara legal ya Pak Sarkowi ya. Jadi memang fungsi SR itu ada baiknya memang menjembatani. Jadi menjembatani dari di posisi di tengah-tengah lah gitu. Satu dia untuk ke perusahaan, satu dia untuk ke karyawan. Jadi SR tersebut akan menemukan win-win solution dari setiap problema yang ada di karyawan tersebut, yang ada di lingkungan kerja tersebut.
Namun seorang SR sendiri juga kita nggak bakal tahu problem karyawan kalau kita nggak tahu lebih detail dari leader tersebut. Oh, ini karyawan punya masalah seperti ini. Nah, maksudnya makanya saya bilang tadi itu fungsi SR itu harus lebih dahulu ada di setiap departemen itu. Kenapa? Untuk nanti sampai akhirnya ujung-ujungnya ketika tidak ada ketemu win-win solution antara leader dengan timnya, kalau ketika tidak ketemu win-win solution berarti akan berakhir di pertemuan selanjutnya atau diskusi langsung yang menghadirkan HR atau menghadirkan serikat kerja. Jadi mungkin kalau bisa, ini andainya kalau bisa, lebih baik suatu masalah atau suatu problem yang ada di karyawan tersebut, contohnya hal itu kedisiplinan, misalnya hal attitude tingkah laku, itu mungkin bisa diselesaikan dari pimpinan departemen tersebut, karena pimpinan departemen tersebut udah mempunyai satu bekal bahwa saya harus juga berlaku sebagai HR di tim saya gitu. Jadi mungkin problem itu tidak akan sampai panjang di next mungkin diskusi selanjutnya gitu. Itu yang bisa saya sanggahi dari saya tanggapin dari Pak Sarkawi tadi. Oke, terima kasih Pak Alex. Gimana Pak Sarkawi? Tadi sama masih sempat terputus, ada mau disampaikan lagi Pak? Saya pikir di situ saja ya. Kita kan semua harus kita berpikirnya. Mohon maaf Pak Sarkawi, boleh didekatkan lagi Pak mikrofonnya? Agak kecil banget ya. Silakan Pak. Ya, jadi karena kita bicara ini karena kita sama-sama ya Departemen HR ya. Artinya bagaimana sih HR itu yang harus kita bahas, harus kita pecahkan. Kenapa? Karena kalau di perusahaan itu biasanya, apalagi manufaktur ya, itu penting itu marketing. Misalnya ya, ada ya, kenapa? Karena kami yang menghasilkan uang. Ada lagi yang keuangan bilang, loh kalau kami nggak ngatur, kamu nggak bisa gajian loh. Ada semacam ego departemen ya. Nah, bagaimana kita memunculkan egonya HR? Nah, ini yang perlu mungkin kita bahas ya. Bagaimana kita menempatkan HR itu di departemen itu? Artinya kita harus memiliki ego. Itu artinya hal-hal yang menjadi andalan dalam kita dan menentukan proses dari berlangsungnya perusahaan. Misalnya seperti ini ya, kalau HR-nya hancur, misalnya, perusahaan itu hancur nggak? Nah, gitu. Ya, saya pikir kalau HR-nya hancur, nggak ada yang ngurusin HR misalnya ya, masih jalan perusahaan, betul nggak? Kalau marketingnya nggak ada, yang mau jualannya nggak ada, pasti hancur perusahaan. Yang ngaturnya keuangan ada, pasti hancur juga perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi cara menemukannya adalah kita merangkul departemen. Jadi seluruh departemen itu kita rangkul, kemudian setiap keputusan yang menyangkut karyawan itu kepada keputusan semua departemen. Dan inilah yang menjadi andalan. Artinya apa? Departemen tidak bisa memutuskan sesuatu kalau tidak ada HR. Jadi, kalau tidak ada HR, maka keputusan itu tidak bisa dibuat dan perusahaan tidak akan. Seperti itu. Terima kasih, Pak Fani. Baik, terima kasih Pak Sarkawi. Wah, semakin seru ya Pak Alex ya perbincangan kita sore hari ini. Ya, kalau dari Pak Yandra nih Pak, sebagai panelis,
Ada yang mau ditanggapi atau mau ditambahkan? Kalau Ya, saya mungkin sih kalau Kak, ya boleh Pak. Silakan Pak. ada Pak. Kalau saya melihat tadi saya udah simpulkan dalam ininya bahwa tujuan tadi kenapa kita harus ada mobile, padahal tujuan kita adalah pertama mengembangkan sikap dan peran leader ya di dalam pengembangan SDM di setiap section kerja. Nah ini yang kenapa kita perlu hal-hal ini. Yang kedua kita mau mengembangkan prinsip leadership ya dalam mengelola bawahan dan pekerjaan. Kata Yana, bahwa HRD jangan jadi tong sampah doang gitu. Ada pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan oleh tim leader. Yang ketiga kita mengembangkan dan memahami komunikasi ya. Bagaimana hubungan komunikasi dengan bawahan. Maka di sini adalah communication skill itu perlu ditampilkan dan dikembangkan agar fungsi-fungsi leader ini bisa jadi perpanjangan kerjanya para HRD. Yang ketiga, yang keempat kita juga memahami bahwa fungsi pelatihan dan pengembangan karyawan itu sangat penting. Dengan kita memberikan share knowledge kepada para leader, kerja-kerja kita seperti absensi, lembur, penghitungan lembur, dapat dikerjakan oleh para leader. Jadi tidak melulu kita yang ngerjain. Kemudian fungsi coaching dan konseling. Jadi kita jangan setiap masalah HRD, setiap masalah tentang HRD, hal mereka nggak masuk kerja, ya yuk leadernya yang nanyain, kenapa nggak masuk bro, ada apa sih bro. Jadi disinilah fungsi para leader itu nanti kita iniin. Jadi kemudian kita juga harus dapat memahami dan terampil dalam memberikan penghargaan dan motivasi. Nah ini motivasi ini yang penting bagi kita kepada tim di lapangan supaya mereka bisa menjalankan fungsi-fungsi mereka. Dan reward ya biasanya reward itu termasuk dalam hal-hal mulai dari fasilitas atau dalam bentuk upah atau non upah. Nah, saya tertarik mengembangkan hal ini di Sumatera Selatan khususnya. Dari materi ini nanti kita simpulkan, kita tawarkan kepada tim perusahaan-perusahaan yang ada di grup Sumatera Selatan ini, kita bisa melatih para leader mereka. Jadi HR Sriwijaya punya orang yang bisa melatih gitu. Jadi ini semacam bantuan kita kepada pabrik-pabrik. Nantinya ya saya harap teman-teman semua bisa jadi marketing nih. Bahwa HRD Sriwijaya juga bisa membantu ke perusahaan masing-masing nanti. Karena begini, Pak Alex yang sudah biasa di perusahaan dia, itu akan beda jika Pipit, Yana, atau saya yang tampil di perusahaannya. Kenapa? Biarpun materi yang diberikan sama, cuma karena orang yang beda, orang akan melihat. Entah kenapa. Saya selalu begitu. Saya di setiap pabrik saya terus yang ngobrol orang bosan. Tapi ada orang lain yang memberikan obrolan sama dan tidak dikenal, menarik bagi mereka. Nah itu yang menjadi semacam kita, bagaimana kita bargaining kita di sini saling mensupport di sini. Nah, kayak Bu Pipit di Jakarta memberikan ini, nanti kita bisa support dia kalau kita bisa memberikan virtual juga kepada tim dia di Tunas Mandiri. Dan itulah win-win solution yang bisa kita tawarkan di grup ini. Nah itu kira-kira Pak semua Bapak Ibu semua, kita punya macam goal dalam kegiatan ini. Walaupun ini perdana dan persiapannya 1 hari, tapi oke lah dulu gitu loh. Nanti kalau untuk selanjutnya untuk minggu depan ya, kita bersiapkan mulai dari hari Senin udah kita siapin sih. Nanti udah kita program. Nah itu kira-kira. Gimana Pak Pani? Oke ya? Untuk minggu depan kita siapin. Jadi lebih awal gitu loh. Karena orang kan belum melihat nih apa gunanya. Nanti rekamannya ini kita share di ini nanti di grup. Kita bikin linknya biar mereka bisa lihat rekaman kegiatan kita ini. Itu Pak dari saya. Oke, thank you Pak Yandra. Mungkin tadi Pak Yandra hampir beberapa poin dari awal sampai akhir dicatat oleh beliau. Ya mungkin kalau saya mau sharing juga mungkin ya Bapak Ibu semuanya, karena ada beberapa perusahaan mungkin dia menyiapkan spot namanya learning center. Jadi untuk karyawan mungkin di sana dia bisa ambil materi training yang mereka butuhkan. Jadi tidak perlu ada kelas khusus, mereka bisa langsung cari. Dia ada learning center, ada PC, ada komputer,
Nah, kemudian untuk terkait untuk misalkan ada keluhan, di sana bisa langsung disampaikan melalui kata kritik dan saran gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari tanggapan Pak Alex sendiri, kalau dengan metode seperti itu, apakah bisa efektif atau mungkin ya karena tadi seperti disampaikan Bu Vivi tadi kita harus ada kedekatan ya, as friendly ya tadi lupa saya disampaikan oleh Bu Vivi tadi. Kalau dengan metode seperti itu gimana Pak tanggapan Pak Alex ya? Saya kalau untuk learning center itu sangat bagus Pak. Tapi melihat kembali juga untuk kondisi setiap lingkungan perusahaan itu sendiri ya. Karena setiap lingkungan perusahaan itu pasti berbeda-beda. Baik itu dari kulturnya, karyawannya. Karena contoh hal lah seperti kita, seperti saya di PT Bina Kimia Utama. Ini tantangan berat bagi saya waktu pertama kali saya waktu join itu, saya dapatnya karyawan saya itu ada yang buta huruf loh Pak. Ada yang buta huruf, yang pendidikannya itu benar-benar yang dia itu tamat SD ya, ada yang tamat SD, maka ada yang tidak tamat. Karena mohon maaf, untuk pekerjaan kita, jenis pekerjaan kita itu masih yang kulturnya yang tradisional, masih menggunakan dengan tenaga manusia. Jadi waktu pertama kali di rekrutmen, itu kita cari orang-orang yang memang punya, dia itu tenaga ekstra lah ya, tenaga lebih. Karena untuk sendiri di produksi kita itu, untuk di produksi kita itu tenaga yang sangat istilahnya diutamakan itu. Karena apa? Untuk pengolahan di produksi itu kita tenaga manusia yang sangat kita butuhkan gitu. Jadi makanya learning center itu sangat setuju sekali saya. Tapi makanya coba diadaptasi juga dengan lingkungan perusahaan masing-masing ya Pak ya. Karena setiap lingkungan atau kultur setiap perusahaan itu beda-beda. Makanya lucunya saya waktu pertama kali saya masuk join di perusahaan ini, saya membuat pertama kali pelatihan itu kursus baca Pak. Yakin kursus baca. Ada sekitar 3 orang atau 5 orang ya nggak bisa baca waktu itu, saya lupa. 5 orang nggak bisa baca. Jadi saya selalu tempel pengumuman, dia hanya ngangguk. Oh iya, iya. Terus saya tanya, tapi dia nggak tahu apa yang dia baca gitu. Dari situ saya tahu, wah ini karyawan berarti ada yang nggak bisa baca ini, gitu kan. Nah, dan dari setiap database data karyawan juga saya lihat pendidikan mereka juga banyak yang pendidikannya itu ada yang tidak tamat SMA gitu. Karena ya saya lihat dari awal pabrik itu berdiri, yang direkrut itu putra-putra daerah yang mereka yang memang yang diutamakan tenaganya gitu. Jadi ya saya sangat setuju dengan Pak Fani tadi. Tapi kembali lagi kita melihat juga ke lingkungan setiap kerja di perusahaan kita masing-masing gitu loh Pak. Mohon maaf, untuk usianya berapa Pak di sana Pak? Bapak kan buka kelas baca. Itu sudah lama tuh waktu udah di awal pertama saya waktu masuk ini. Sekarang udah gimana Pak progresnya sampai sekarang udah bisa baca Pak, udah bisa baca. Malah dia saya anjurkan untuk ambil kelas apa namanya yang paket A. Iya. Nah, itu makanya untuk memberikan ini ke karyawan juga itu tantangan juga bagi kita gitu. Karena ya ada beberapa waktu itu, otak saya nggak sanggup lagi Pak mau sekolah. Otak saya sanggupnya untuk kerja aja Pak gitu. Nah, itu tantangannya. Baca Pak Fani mungkin. Siap. Baik, kalau tadi ada beberapa tim dari HR juga yang menyampaikan. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang gabung juga kan? Di sini ada Mbak Iin, ada Mbak Sulis juga nih. Saya kenalin juga nih Pak Alex, Mbak Sulis ini salah satu tim saya juga dari Hokat, dia tim rekrutmen. Mbak Sulis ada mau ingin di-sharing? Ada mau di-sharing atau next dulu? Karena baru di minggu pertama. Dan nanti. Oke, kalau dari Mbak Iin? Mau dengar dari Bu Iin lah. Sebenarnya udah dari pakar-pakar sih ngomongnya udah luar biasa sih.
Cuman mungkin tambahan dari In bahwasanya HR itu bukan cuma jadi tempat sampah, kadang-kadang kita juga bisa jadi angel buat mereka ketika mereka juga suka ada masalah. Kadang-kadang Pak, di luar dari pekerjaan pribadi pun mereka bisa cerita sama kita. Karena mungkin apa ya, In bilang kayak jadi HR itu kayak emak-emak di kantor gitu. Jadi kita memangnya jadi tempat curhatan gitu. Tempat apa ya untuk mereka tuh keluh kesah. Jadi makanya itu bilang ini sih kayak In bilang sih HR itu adalah seni kita untuk ngadepin masalah ya Pak. Kadang kita juga bisa jadi bunglon ketika kita masuk di satu kelompok warnanya hijau ya kita harus jadi hijau. Kalau misal masuk ke warna merah kita warna merah. Tapi ada kadang-kadang ketika orang itu berwarna hitam ya kita nggak perlu jadi warna hitam juga. Kita bisa tetap warna putih ataupun abu-abu ya. Itulah seni kita sih. Jadi kalau dokter profesinya punya seni untuk ngobatin orang sakit, kita HR juga punya seni untuk ngadepin situasi dan masalah sih Pak. Tapi yang bilang sih ya kalau HR tidak dibenci, kadang-kadang bukan HR sih kayak bilang sih begitu. Karena memang kita tidak bisa nyenangin semua orang ataupun semua karyawan karena memang kadang-kadang kita juga selalu harus ikut prosedur perusahaan seperti apa. Jadi makanya pintar-pintar kita sih untuk ngadepin masalah. Kadang-kadang memang di kelompok pengennya kita agak santuy ya kita santuy gitu. Kalau misalnya yang pengen formal ya kita formal gitu aja sih paling Pak. Itu tambahan dari In. Makasih. Thank you Bu Iin, luar biasa ya. Kalau saya tangkap dari Bu Iin, mungkin kalau dari kelompok atau karyawannya kalau bisa dekat sama HR itu ada privilege ya Pak ya, Pak Alex ya. Kalau bisa dengan HR dan jadi intinya sih HR tuh suatu orang yang menjembatani antara manajemen dan juga karyawan ya Pak Alex ya. Bu Mulia gimana Bu? Udah jaringan udah stabil? Mungkin ada sebelum kita tutup ya, udah kurang lebih 5 menit nanti kita akan akhiri untuk diskusi kita hari ini. Bu Mulia ada mau disampaikan Bu? Udah jaringan udah stabil kayak tadi udah mau ngomong nih Pak. Gitu kan. Silakan Bu Mulia, belum nyampe Bu. Aduh luar biasa. Dari bandara ke Superwoman jauh kita Pak, ya. Indralaya Pak. Jauh lama. Dari Indralaya ke bandara. Udah landing di Sumatera Selatan ya Bu ya? Udah. Oh. Alhamdulillah, saya yakin yang hadir di sini itu adalah para praktisi dan HR kompeten semua yang niatnya ingin belajar dan berbagi. Pasti itu niatnya. Insya Allah ilmunya bagus semua. Itu aja sih dari saya, Mas Padi. Kita tidak saling menggurui, semua benar. Kita menjadi sahabat karyawan, kadang kita juga menjadi eksekutor. Itulah HRD, indah sekali. Harus semua bisa, ya. Semangat semuanya. Multitasking ya, Bu. Iya. Multitasking ya, Bu. Makanya tadi Bu kata Pak Fani di awal Bu, terkadang juga SR bisa jadi IO Bu. Betul. Kadang harus memposisikan di departemen lain juga sih terkadang ya. Tetap semangat Pak. Makanya kita never stop learning. Oh, mantap Bu. Cakep. Oke, Bu Mulia, thank you Bu untuk mungkin supportnya juga lah ya buat kita semuanya. Mungkin nanti Pak Alex, Pak Yandra, mungkin kita nanti next kita agendakan mungkin ada Komko ya, semacam gathering pertemuan. Ya, kita IO-nya mungkin orang yang timnya di dalam ini. kita yang akan undang mungkin sekaligus lebih formal bisa lebih besarkan mungkin kalau di online mungkin ada beberapa teman-teman nggak bisa hadir ya rekan-rekan kita nggak bisa hadir mungkin kalau offline nanti bisa hadir. Insya Allah nanti semuanya kita diberikan kesehatan. Ya. Baik Pak Alex mungkin untuk penutup boleh deh ya mau disampaikan untuk penutup kita. Resumenya mungkin seperti itu. Untuk penutupnya ya sama seperti kata Bu. Kemudian tadi tetap semangat menjadi seorang SR karena SR itu sangat mulia tugasnya. Karena kita itu sebagai servant ya Pak ya. Jadi untuk resume dari diskusi kita hari ini ya bagaimana kita selaku praktisi SR yang ada hari ini yang hadir dalam bincang santuy ini bisa mungkin menyampaikan kepada tim kita bahwa SR itu juga sangat diperlukan di setiap departemen. Jadi enggak ujuk-ujuknya kembali ke SR. Jadi pembinaan
coaching, mungkin konseling, bahkan mungkin bisa jadi tempat sharing, mungkin bisa dimulai dari departemen tersebut, mungkin leadernya gitu tersebut. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak Hendra. Ada lagi? Cukup? Oke Pak. Saya cukup. Cukup? Oke, Ibu Vivit, boleh? Pak Alex? Kenapa Pak? Boleh nggak apa-apa? Oke, sebelum kita tutup mungkin boleh dinyalain kameranya Bapak Ibu untuk dokumentasi. Kita sore hari ini boleh deh dinyalain buat dokumentasi, buat laporan. Boleh. Ibu Vivit boleh? Atau udah masak Bu? Dia masak dia katanya. Udah masak ya. Ibu Iin Masak boleh? dia, ya. Ibu Iin lagi buka booth Pak, lagi buka stand ya di wilayah Sekana ya. Gini aja ya. Bu Lasmi, Bu Sulis, boleh dinyalain? Kita foto sekali. Oke, siap. Aduh, gambarnya lupa ganti background ya Bu Sulis ya. Oke, siap Bu Lasmi, Bu Vivit. Oke, kita apa yang ada aja. Sudah minum kayaknya Bu Lasmi? Cerah bibirnya. Apa Pak? Cerah bibirnya sudah minum. Ya Pak, siap Pak. Ayo Pak, buruan masak nih Pak. Oke, 3, 2, 1. Kita foto. Sip. Boleh. Gini ya Pak? Conteng ini ya Pak? Ya. Pak Hendra ya? Ya, Oke, ini. Oke, certified. 3, 2, 1. Baik, cukup. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita Pak Alex. Terima kasih Pak Yandra Sama-sama, yang sudah Bapak, Ibu-ibu. memfasilitasi kita sore hari ini. Bu Mulia, hati-hati jalan Ibu Vivit dari Jakarta. Terima kasih Pak Syartowi, Bu Lasmi, Mbak Iin, Ya, Mbak sama-sama, Sulis. Terima Pak. kasih banyak. Sampai jumpa nanti di minggu ke depan, mungkin dengan topik yang menarik lagi, dengan bahasan lebih seru lagi dan lebih santuy lagi. Mungkin mohon maaf bila saya sebagai moderator ada kesalahan dalam penyampaian. Ya, selama berpuasa untuk semuanya, selama menantikan berbuka puasa, mungkin satu pantun dari saya. Ambil cucian di rumah Ibu Asih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Semuanya. Bapak, Ibu. Iya, Ibu, mulia hati-hati, Ibu. Thank you. Yuk. Makasih Pak Yandra. Ya. Pak Alex, thank you ya Pak Alex. Oke Pak Fani, makasih Pak Fani. Pamit